dalam Tuhan, sekarang sudah dibaptis, pasti ada nama baptisan dong ya? Ada. Nama baptisnya apa Mbak Siti? Esther Dede Haryati. Oh, Mbak Esther Dede Haryati. Waduh, Esther ya. Luar biasa ya. Tentunya kita akan mendengarkan bagaimana sih perjalanan Mbak Esther ini setelah hidup di dalam Tuhan ya. Tentunya ada banyak tantangan-tantangan ya. Dulu juga kehidupan Mbak Esther ini sangat tertekan sekali ya, hidup dianiaya orang tua, bagaimana dia hidup susah. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Isa Al-Masih, tidak gampang untuk dia menjalaninya. Tetapi saya katakan firman Tuhan harus bayar harga ya. Harga yang dibayar itu bermacam-macam. Ketika dia mengalami siksaan juga dari keluarga, juga dari suami sendiri bahkan yang sudah dalam Tuhan ya. Wow, ini sesuatu yang luar biasa yang tentunya tidak pernah terpikir ya oleh Mbak Esther nih. Wah, punya suami anak Tuhan udah pasti baik. Padahal belum tentu ya. Makanya ikut Tuhan itu dibutuhkan lahir baru, saudara. Kalau kita tidak lahir baru, tentunya hidup kita masih hidup yang lama. Tuhan bilang ketika hidup di dalam Yesus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kita ya. Ya, Mbak Esther mungkin bisa ceritakan setelah menerima Isa Al-Masih, hidup dalam Tuhan itu, waktu pernikahannya itu Mbak Esther dikaruniakan, sempat dikaruniakan anak atau belum? Sempat. Coba diceritakan, kasih salam dulu kepada saudara kita. Shalom semuanya buat semua di sana. Shalom. Saya ingin cerita selanjutnya saya yang sudah mengikuti Yesus. Selanjutnya saya dulu sudah diterima Tuhan di sebuah daerah Maluku. Lalu saya menikah pun di daerah sana sampai setahun saya di sana. Lalu saya punya mama Serani, pendeta. Kedua saya menikah sama laki-laki orang sana, yang inisialnya H depannya. Sangat penuh dengan kasihnya tuh luar biasa, indahnya tuh luar biasa, rangkulan kekeluargaan di sana pun luar biasa. Kayak saya menemukan sosok keluarga baru di situ. Selanjutnya saya di situ saya mendapatkan karunia seorang anak. Lalu dapat menjelang 2 bulan suami saya terpengaruh dengan minuman. Akhirnya, jadi kumat lagi. Iya, minuman itu akhirnya saya sempat dipukul, perut saya keguguran lah saya. Wow. Lalu tahun akhir 2012 saya kembali ke Jakarta. Di Jakarta saya menjalani rumah tangga dengan sepiring berdua, dulu satu kosan sepetak berdua. Indah sekali di situ. Pokoknya indah, semua serba berdua ya. Padahal berdua tuh nggak kenyang loh. Indah sekali di situ. Indah sekali, meskipun orang bilang susah senang, tapi keindahan itu ada di situ. Senang, bahagianya saya di situ ada sekali. Nah, setelah saya pindah ke Bekasi ini 2013 sampai sekarang ini, nah adalah problema. Hamil kedua saya di daerah Jati Bening, keguguran didorong dari tangga sama suami, mabuk juga itu. Aduh. Ketiga saya juga di kampung yang kedua kalinya ada duka, ibunya mertua saya meninggal. Di sana saya lagi hamil lagi, kena lagi saya pakai bantal kapuk gitu. Di sana kan kapuk keras, kalau di Maluku kena lagi keguguran. Jadi tiga kali keguguran. Nah, akhirnya tiba-tiba perut saya sering sakit. Setiap halangan itu minim 3 hari. Sakit sekali. Itu jaraknya berapa lama dari kehamilan yang pertama, kehamilan kedua? Beda berapa tahun lah. Oh gitu. Nah udah gitu perut sakit, setiap halangan sakit sekali itu. Saya pikir halangan biasa, pas tahunya dokter periksa ada
sebuah miom Hmm. yang udah sebesar seginilah gitu. Nah periksa lagi udah besar. Nah ketemulah saya bertetangga lah sama yang seseorang orang Ambon juga, istrinya juga dari Acang pindah ke Kristen gitu. Nah saya dibawa ke gerejanya dia juga, menemukan sesuatu juga, keindahan di situ, anugerah terindah di situ. Akhirnya masalah lagi juga di situ, suami, pokoknya dari suami. Semua suami. Iya. Tapi saya nggak putus asa buat istri-istri yang di luar sana. Kita jangan suka menyalahkan suami juga sih. Sebenarnya itu pengaruh roh-roh jahat. Sesungguhnya suami kita itu baik. Gitu. Akhirnya saya di situ, saya pergi dibawa ke rumah sakit. Saya setiap bulan tuh yang namanya rumah sakit udah berkali-kali. Rumah sakit Budiasi, Polri, UKI, sampai rumah sakit Pasar Rebo udah, sampai rumah sakit umum Bekasi sudah, pindah ke Siloam, terakhir operasi. Tuh saya minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, jika memang saya diizinkan angkat penyakit saya, rahim saya juga terangkat, kasih saya titik keterangan. Akhirnya di dalam doa saya ada seorang Tuhan Yesus itu, seorang kaki-kaki, kalau saya lihat itu berupa, kalau saya bilang Tuhan Yesus, karena tongkat di sampingnya itu ada anak kecil itu di depan meja rawat saya tuh, karena saya dirawat di Siloam itu. Nah saya bergumul sama suami saya. Tadinya saya tolak, nggak mau. Suami saya udah ngambil keputusan operasi itu, angkat rahim, tolak. Tiba-tiba suami saya meyakinkan saya, sudah angkat daripada menderita penyakit ini. Kalau emang Tuhan sayang kita, lalu anak itu tidak mungkin kita tidak dapat. Dari manapun kita akan dapat, lewat apapun kita pasti bisa. Saya juga nggak mungkin tinggalin kamu. Kalau saya ninggalin kamu, saya nggak benar sama kamu, saya nggak setia sama kamu. Mungkin sudah dari dulu saja saya udah ninggalin. Bahasa dia itu membuat saya tambah kuat, dan bayangan Tuhan juga saya tambah kuat. Oke lah, angkat rahim. Kalau emang itu yang terbaik. Nah setelah itu rahim saya diangkat, memang luar biasa. Dari situ perubahan ada dari suami saya. Makin berubah, minum enggak. Sekarang udah berkurang deh, yang namanya pukul-pukul udah enggak. Puji Tuhan. Ya. Dia tahu penderitaan saya, hampir mau mati. Di situ juga motor hilang. Di rumah. Itu di rumah juga lagi nampung orang. Tapi luar biasa, mukjizat Tuhan, berkat Tuhan. Yang namanya saya nampung orang juga, itu biarpun orang lain, biarpun satu kampung, tapi kita anggap saudara. Sering rumah itu penuh dengan orang kita tampung. 1 bulan, 1 minggu, berapa bulan. Tapi yang namanya kita berkat dari Tuhan itu nggak pernah putus. Yeah. Itulah kemenangan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya tetap kuat sampai sekarang, yakin sampai sekarang. Tuhan yang sempurna buat saya. Itu. Jadi sekarang rahimnya sudah diangkat, diangkat. Dan nggak bakal punya anak lagi ya. Sekarang saya sehat gemuk ini. Positifnya suami jadi berubah. Iya. Waduh. Nah biarpun dia berubah itu mah, tapi saya suka berpikir, saya yang berpikir malah takut seperti yang udah orang-orang ngomong nih, kalau istri nggak ngasih anak pasti suami nyeleweng. Puji Tuhan enggak, puji Tuhan enggak. Paling dia pulang main HP di rumah. Enggak. Bisa juga nanti ya kalau Tuhan izinkan Mbak Esther bisa selalu saya berdoa, selalu ada mimpi. Mimpi tiba-tiba ada seorang anak kecil tidur di kamar saya, seperti itu terus mimpinya. Nah kalau suami saya gendong anak kecil, itu terus mimpinya. Saya bilang coba nggak tahu, kita udah berdoa tapi kenapa mimpinya itu terus, anak kecil terus. Tapi ada aja halangannya. Saya bilang emang benar, ikut Tuhan itu tidak gampang. Kalau seperti kita sekolah, ikut ujian, kalau kita lulus itu kita menang. Dan ingat kalau ketika kita diuji harus diam. Jangan kita nyanyi sono sini. Harus seperti ujian di sekolah gitu kan. Ada ruangan yang tertulis
ada ujian, Iya, betul, diharap Bang. tenang. Itu. Nah, itu buat kita juga. Iya, benar. Ketika kita ngadepin ujian, kita harap tenang. Iya. Datang kepada Tuhan, Iya, berserah berdoa. pada Tuhan. Kayak kan banyak orang bilang berantem terang, adu mulut. Kalau saya enggak mah, mau dihantam, mau sampai berdarah-darah, saya ada buktinya. Saya ada fotonya semua. Darah-darah bercucuran, muka saya memar-memar semua ada. Pisau pun pernah tancap di sini, saya Aduh. ada. Cuma saya suka mengingatkan gini, ini saya kalau dia lagi udah lafe, saya kasih injuk, ini iblis yang ini. Dia langsung, ya Tuhan, sampai segininya saya sama istri saya itu untuk mengingatin dia untuk kembali pada Tuhan. Terus puji Tuhan, dari situ dia berubah. Boleh nanti satu waktu suaminya diundang Iya, ya. nanti Natalan kita ajak. Penasaran nih suami macam apa ini. Iya, orang bilang, tapi saya heran ya, sekarang dia tuh sama orang lain paling baik sedunia. Biarpun gak ada seperak pun diada-adain. Tapi kalau sama istri, ya saya coba bilang, Tuhan yang tahu. Saya selalu jawab Tuhan yang tahu. Punya keunikan sendiri kali ini. Makanya kan kalau setiap pendeta bikin pergumulan untuk dia, selalu bilang ada sesuatu di dalam tubuh dia, ada sesuatu di dalam tubuh dia. Iya, itu Lalu harus dilepaskan. dia juga itu. pernah mengakui bahwa saya pernah dimandiin katanya di kampung. Iya, jadi memang harus dilepaskan. Kalau itu ciri khas nanti. orang Ambon katanya emang rata begitu. Iya, ada Makanya- opo-opo yang iya. dia bawa masih belum. Makanya saya nggak menyalahkan dia sepenuhnya. Disitulah saya masih kuat sampai sekarang. Meskipun orang bilang saya bodoh apa, tetap. Tapi sekarang ini kan gereja masih sistemnya Zoom ya. Kalau ada kebaktian minggu pada ikut nge-Zoom gitu Saya di ini live streaming live ini YouTube Gilbert. bersama suami ya. Suami enggak. Oh enggak. Kalau soal gereja dia diajakin belum. Mbak suaminya. Berkali-kali kita nggak bisa memaksa Kak. Yang ada nanti jadi ribut kan. Ibadah juga nggak husuk kalau orang kita bilang, nggak husuk kalau orang muslim bilang kan. Kayaknya udahlah biarin. Entah tiba-tiba kalau saya nggak tegur, saya gedein lagunya Kak, suaranya ya, zoomnya itu. Baru dia lagi ibadah mah, iya perjamuan kamu nggak rindu sama perjamuan, kadang-kadang tuh. Ya udah aku mandi bentar, gitu. Nggak bisa saya paksa. Kalau paksa malah suka ribut, mah. Saya ini yang korban. Kasar ngomongnya. Suami kerja di suatu instansi atau wira swasta atau apa? Wira swasta gitu loh. Oh, wira swasta ya. Mungkin selain sakit penyakit atau masalah tadi ya. Saya mau cerita nih, maaf. Ini masa lalu saya, masa kecil. Ada tetangga juga, seorang anak umur SMP. Dibully, diapain. Saya pernah nasihatin untuk anak-anak yang di sana yang dari kecil umur 6 tahun ke atas. Saya bilang, kuat, yakin bahwa kita ada Tuhan, mau dia orang muslim, non muslim, yakin pada Tuhan kita masing-masing bahwa kita ada yang menolong. Jangan takut akan semua penderitaan kita. Contoh seperti saya masa kecil sempat dibuang di terminal sama orang tua saya sendiri. Lalu saya sempat ditinggal di toilet sama kakak saya sama mama saya. Di toilet saya cari-cari Ami, cari-cari kakak kemana, ternyata nggak ada. Mereka ninggalin saya emang sengaja. Lalu saya hampir dibawa sama Connect Metro Mini gitu, Mayasari. Saya hampir dinodai, hampir mau diperkosa oleh mereka, tapi Tuhan adil buat saya. Ada seorang ibu-ibu yang nolong saya waktu itu. Nah, saya sempat selamat, dibawa pulang. Kembali lagi saya disiksa oleh nenek saya sendiri. Itu mah saya sampai pakai air panas juga belakang, umur 8 tahun. Saya dimasukin kamar mandi, saya dicelupin di kolam, saya suruh cari kangkung, saya ngojek payung. Pokoknya saya tidur di bawah kolong. Anaknya nenek tuh yang bontot tidur di kasur, di kolong. Pokoknya sedikit pun kesalahan anaknya, siapapun anaknya, paman-paman saya, tante saya, dilampiaskan ke saya.
Pokoknya saya minta sama anak-anak yang lain harus kuat, yakin Tuhan ada sama kita. Biarpun mama, bapak tidak pernah memberikan kasih sayang kepada kita, kamu yakin pasti kamu dewasa nanti kamu akan ada jalan, mendapatkan jalan seperti saya, yaitu saya pindah agama sekarang karena saya menemukan jalan. Contoh seperti mama ini, saya menemukan seorang mama juga, mama yang baru. Meskipun Ami, kalau Ami lihat konten ini, jujur Mi, nggak ada anak yang buang orang tuanya, tapi Ami cuma gara-gara agama Ami membuang saya. Asal Ami tahu, adik Ami pernah nodain aku Mi, waktu aku umur 9 tahun Mi. Kenapa aku minder, gak mau kumpul sama keluarga yang penuh keributan, karena aku sering disiksa, dibakar. Buat apa? Capek Mi, semua anak butuh kasih sayang. Ami selalu membeda-bedakan saya. Kakak enak hidupnya sampai sekarang, kakak perempuan enak hidupnya sampai sekarang, tapi saya mana? Yang saya butuh hanya mendoakan Ami supaya Ami sehat. Cuma saya yang bisa ngirim doa. Kalau perlu, kalau Ami ada apa-apa, saya bisa Mi. Seperti Abah saya ngurus. Sampai meninggal pun saya tetap saya datangin. Ya, itulah kasih ya. Kalau kita ikut kepada Yesus yang penuh kasih, ya itu adanya kasih ya. Mbak Esther tetap terus memberikan roh pengampunan, tetap doakan keluarga yang mungkin dulu menyiksa ya, seperti tadi cerita waktu kecil sampai umur 9 tahun, tetap memberi kasih kepada mereka. Dan satu hal, Mbak Esther harus percaya, yakin ya, walaupun kita nih nggak punya apa-apa ya, tapi kita punya surga. Nah itu yang luar biasa. Meskipun pekerjaan kita tambal ban ya, atau tukang gado-gado, tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Yesus, kita jauh lebih berharga. Sekarang buat apa kita memiliki harta dunia kalau jiwamu binasa? Cuma saya maaf saya potong. Saya nggak mau anak-anak lainnya terjadi seperti saya yang korban dari pamannya sendiri. Iya. Saya mau itu. Ya, saya kemarin ngelihat sendiri ada tetangga sebelah anaknya dibully terus, masih kecil. Saya teringat sampai saya rangkul dia, kamu kuat. Saya mohon ibu-ibu yang lain jaga anak baik-baik, apalagi perempuan. Ya, segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian ya. Bagian kita sudah lakukan, kita doakan ya, jangan ada kebencian terhadap keluarga. Kita yakin dan percaya suatu saat lewat doa kita, lewat kerinduan hati kita, keluarga nanti diselamatkan ya, dijamah Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Tuhan. Hanya Roh Kudus yang menjamah seseorang, Tuhan yang menarik seseorang. Kita tidak bisa paksa-paksa harus kamu berubah, harus tidak. Tapi ketika seseorang menjumpai Yesus, Sang Raja Damai itu, Sang penuh kasih itu, maka orang tersebut ketika dia meresponi, mengundang Yesus dalam hidupnya, pasti hidupnya penuh damai. Nah, satu hal saya peringatkan tadi, kita harus bersyukur bahwa kita sudah punya surga. Jadi ketika kita berbuat kebaikan itu tanda kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita memiliki surga. Bukan kita lagi mencari surga, tidak, tetapi surga itu sudah Tuhan berikan. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita melakukan yang baik, kita selalu mendoakan musuh-musuh kita, itu tugas kita. Ya, kita menang di dalam Yesus. Dunia itu sementara, ya. Meskipun kita bokek, nggak punya apa-apa nih, kalau dengar lagu saya. Kalau bokek nggak punya apa-apa, tapi kita tetap tertuju kepada Tuhan. Pandangan kita kepada Tuhan, iman kita terus kepada Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa, yang dunia tidak pernah bisa berikan, ya. Jadi untuk itu maju terus dalam Tuhan, Mbak Esther. Meskipun banyak tantangan, rintangan, entah nanti ke depannya kita bagaimana, tetap kita
andalkan Tuhan dan jangan sampai Tuhan ditukar, keselamatan itu ditukar dengan jabatan, Betul. dengan uang, ya, dengan harta yang wow, tawaran dunia sangat menggiurkan. Kembali lagi firman Tuhan berkata, buat apa kita memiliki segala isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Ya, tujuan kita kan nanti kalau pulang pasti ke surga, ya toh? Nah, Tuhan sudah kasih jalan ke surga dan Tuhan sudah memberikan jaminan yang kekal. Ya, terima kasih Mbak Esther buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati, maju terus dalam Tuhan ya. Tetap semangat ya, karena hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.